Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hakiki. NIM saya 225080107111051. Saya merupakan mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Barujaya. Di sini saya akan menjelaskan El Nino dan La Nina, yaitu materi matkul oceanografis dosen pengampu Bapak Fuad. El Nino dan La Nina merupakan cuaca ekstrim yang memengaruhi perubahan cuaca dan iklim. Untuk El Nino sendiri, El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. Selama El Nino terjadi, air yang lebih hangat mendorong arus udara kuat atau jet stream Pasifik lebih jauh ke selatan dan timur melintasi Amerika. Bisa dilihat dari gambar sebelah kiri itu bahwa angin yang berhembus ke sebelah timur sampai Amerika Selatan membuat permukaan air laut semakin naik. Untuk dampak El Nino sendiri terhadap cuaca, yang pertama ada akumulasi curah hujan di wilayah Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara menjadi berkurang, dan cuacanya cenderung lebih dingin serta kering. Yang kedua, potensi terjadinya hujan terdapat di sepanjang Pasifik ekuatorial, tengah, dan juga barat, serta di wilayah Argentina. Di daerah ini cuaca yang dirasa cenderung hangat dan juga lembab. Yang ketiga, Indonesia dilanda kekeringan panjang karena turunnya curah hujan. Yang keempat, suhu global meningkat sekitar 0,2 derajat Celcius selama periode El Nino. Yang kelima, menyebabkan lebih banyak panas dilepaskan ke atmosfer, menciptakan udara yang lebih basah dan lebih hangat. Yang keenam, memicu cuaca yang lebih basah di negara-negara bagian selatan AS dan Teluk Meksiko, sementara di AS bagian utara dan Kanada menjadi lebih kering. Untuk La Nina sendiri, yaitu terjadi angin pasat ini membuat air hangat berkumpul di lepas pantai Asia sehingga menaikkan permukaan air laut. Sementara di sisi timur, dekat Amerika, kondisi itu menyebabkan air dingin naik ke permukaan. Saat La Nina, angin berhembus lebih kencang dari biasanya di sepanjang khatulistiwa di atas Samudra Pasifik dari Amerika Selatan menuju ke Asia. Contoh gambarnya di sebelah kanan. Untuk dampak La Nina sendiri terhadap cuaca, yang pertama ada suhu global turun sekitar 0,2 derajat Celcius selama La Nina. Yang kedua, ada lebih banyak badai di wilayah Atlantik sehingga memengaruhi Florida dan negara-negara bagian selatan AS lainnya. Yang ketiga, La Nina menyebabkan lebih sedikit badai tropis di Pasifik. Yang keempat, La Nina membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab. Yang kelima, meningkatkan curah hujan, membuat cuaca pada musim kemarau Indonesia menjadi lebih basah. Yang keenam, ketika La Nina terjadi, kekeringan di AS bagian selatan, hujan lebat di Kanada dan Asia. Yang ketujuh, ketika La Nina terjadi, ada lebih banyak badai di wilayah Atlantik sehingga memengaruhi Florida dan negara-negara bagian selatan AS lainnya. Tetapi La Nina menyebabkan lebih sedikit badai tropis di Pasifik. Seberapa sering ini terjadi? Untuk seberapa sering ini terjadi pada El Nino sendiri dan La Nina rata-rata terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan biasanya berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Kedatangan mereka tidak selalu bergantian. Biasanya La Nina lebih jarang terjadi dibandingkan El Nino.
Dampak El Nino terhadap perikanan dan kelautan. Untuk dampak El Nino sendiri yang berpengaruh pada kenaikan suhu akan berpengaruh pada penurunan populasi ikan karang karena kenaikan suhu juga berhubungan dengan penurunan produksi primer plankton. Kemungkinan selama El Nino, ikan berada dalam kondisi starvation atau kelaparan. Kelaparan tersebut dapat mempengaruhi jumlah populasi dengan peningkatan mortalitas atau secara tidak langsung menurunkan toleransi suhu atau upaya reproduksi. Untuk dampak La Nina tersendiri terhadap perikanan dan kelautan, kejadian La Nina dengan kategori medium pada tahun 2010 sampai 2011 berimplikasi pada tingginya curah hujan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, menjadi perhatian tersendiri pada saat penyusunan kalender musim tanam budidaya rumput laut. Selain itu, kejadian La Nina menyebabkan semakin tingginya gelombang laut dan perubahan arus ikan, sehingga meningkatkan biaya melaut nelayan dan nelayan kesulitan mendapatkan ikan di perairan. Sekian penjelasan dari saya tentang El Nino dan La Nina. Jika ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.